Siap. Ayo, yang kedua. Malimat mana? Silakan, nanya aja. Yang Bani nanya dong, atau saya nanya Sida? Ada lagi yang putra santri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah puasa kita bisa sepadan kita terakhir kiamat? Apakah puasa kita bisa sepadan kita terakhir kiamat? Oke. Apakah syafaat kita bisa memberikan syafaat nanti hari kiamat? Puasa kita. Ya. Toh itu ada tadi yang banat. Oke, tafadhali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apakah patut seorang murid menghargai guru atau menghormati guru ketika seorang guru melahirkan anak muridnya? Nama dan Nama siapa? Asal sekolah di mana? Hidayatul Fitriana, asal sekolah SMK MBD Pancor. SMK. Mualimat mana ini? Oh. Nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga teman ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah. Fadhali. Tapi kan gini kata Ustaz ya, besok kalau kita lulus, misalkan lulus MA, sekolah MA, terus nanya kita ke guru atau Ustaz atau ini, kita cocoknya sekolah di mana? Terus misalnya dijawab, misalnya sekolahnya itu ke Al-Azhar misalkan Ustaz, atau ke UI atau di Malang misalkan Ustaz, apakah harus kita patuhi atau gimana Ustaz? Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banin. Oke, muallimin, tafadhal. Assalamualaikum. Masyaallah, enggak pakai mic udah keras ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amrul Alarisin, asal sekolah MA Muallimin NWD Pancor. Yang saya mau tanyakan nih. Santai lah. Apa yang mau ditanyakan? Bagaimana kita cara tahu di mana amal ibadah kita itu diterima? Bagaimana cara kita mengetahui amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pokoknya nanya ada apa-apa wah. Gamisnya mirip. Ah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Salwa dari MA Muhammad Muslim. Salwa. Ustaz, di rukun ilmu ini kan ada 5. Apakah yang 5 ini akan efektif bila kita mengaplikasikannya dengan jangka waktu yang pendek? Siap. Waalaikumsalam. Yawan nih, jawab apa Luwi ini? Oh. Baik, Masya Allah, dari adik-adik luar biasa sekali pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama saya. Siap. Dari Riyadun Nisa, lulusan MA Keterampilan. Boleh tepuk tangan teman-teman yang dari MA Keterampilan. Keren. Bagaimana menghormati guru yang sudah meninggal? Bagaimana cara kita menghormati guru-guru kita yang itu udah duluan meninggal dunia? Satu di antara cara kita, jangan lupa doakan guru-guru kita. Bacakan Fatihah untuk beliau-beliau. Kita lihat Al-Maghfurlah Maulana Syekh, guru beliau itu kan udah meninggal dunia, tapi lihat akhlak beliau. Ini yang pertama ya, bacakan Fatihah, doakan. Yang kedua, sebut kebaikan-kebaikan guru kita supaya contoh bagi teman-teman kita yang lain. Coba lihat Al-Maghfurlah Maulana Syekh selalu menjadi idola beliau, Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Dan ya kalau mungkin setiap pengajian itu terus diulangi. Kenapa? Luar biasa kecintaan dan cara bakti beliau. Itu kita contoh. Nah, jangan lihat jeleknya guru kita. Kadang ya yang namanya kita manusia ya. Itu kan gurunya banyak kasih pelajaran. Seke pelih guruna, inodang sebutna. Jangan. Nah, jangan. Tapi emang begitu manusia. Yang namanya manusia itu emang yang kelihatan yang sedikit itu doang. Kalau kebaikan orang ya agak begitulah. Tapi kalau sebagai murid yang hebat itu jangan lupa paling tidak doakan. Kenapa? Mendoakan guru itu salah satu cara kita untuk menyambung pipa-pipa ilmu kita. Coba lihat di bacaan Fatihah. Al-Maghfurlah Maulana Syekh menaikkan di sana bagaimana kemudian kita mendoakan untuk guru-guru kita. Di jami'il ulama il amilina wa awliya'il arifin wa liwalidina wa limasyayikhina. Artinya apa? Untuk para masyayikh, untuk guru-guru kita. Kenapa? Beliau pengen bahwa pipa ilmu kita tetap nyambung. Bagaimana caranya? Doain kepada guru kita. Semua itu sudah diajarkan sama guru kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh Maha Guru kita. Nah begitu kurang lebih. Ya, jadi bacakan Fatihah. Nah, paling tidak Fatihah untuk guru-guru kita udah bacakan. Itu menyambung pipa ilmu kita. Nah, begitu kurang lebih. Oke. Pertanyaan kedua dari Lalu Izul Islam lulusan MA Muhammad dari Pancor. Pertanyaannya, apakah puasa kita bisa memberikan syafaat kepada kita? Puasa kita, amal-amal kita, semuanya itu jangan pernah dibangga-banggakan. Kenapa? Baginda Rasul pernah bilang, sesungguhnya seseorang itu masuk surga bukan karena amal ibadahnya, tetapi dengan rahmat Allah. Nah, lalu bagaimana cara mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Nanya sahabat, "Wala anta ya Rasulullah?" Bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Apakah pelungguh juga begitu? Enggak masuk surga dengan amal pelungguh? Naam, kata Baginda Rasul. Nggih, saya juga enggak bakalan masuk surga karena amal saya, tetapi karena rahmat Allah. Makanya kalau karena rahmat Allah, jangan pernah menyepelekan kebaikan walau itu sepele. Dah karena bejirwana kebaikan itu. Jangan ya, kita tidak tahu, mungkin itu yang mendatangin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran kedua, jangan pernah terlalu pede sama amal ibadah yang pernah kita lakuin. Siapa tahu amal ibadah itu bukan mendatangkan rahmat Allah,
tetapi ngebikin jauh dari Allah karena ibadahnya dibikin sombong. Untuk mendapatkan rahmat ini bagaimana? Kerjain amal-amal soleh yang sangat luar biasa. Termasuk apa? Termasuk apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini, dan yang adik-adik lakuin setiap harinya, nuntut ilmu, cara kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok iya begitu? Karena bukan karena amal kita. Begini, orang kira-kira hidupnya orang itu di dunia itu paling 60-70 tahun. Ada mungkin 100 tapi jarang. Kalau orang masuk surga berapa tahun? Kekal, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Enggak pantas, enggak nyocok, terlalu murah surga itu. Kalau hanya dibeli dengan ibadah 70 tahun, ganjarannya selayak-layaknya di surga. Makanya enggak pantas surga itu dibeli sama ibadah kita begitu. Dengan apa? Dengan rahmat Allah. Kalau udah dapat rahmat Allah, ya insya Allah aman lah. Cara kita bagaimana? Seperti tadi, puasa salah satu cara kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Nuntut ilmu, cara kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Coba lihat, baginda Rasul bilang, sekedar mengamankan duri di tengah jalan, itu insya Allah bisa mendatangkan rahmat Allah, bisa masukkan orang ke surga. Sepele. Nah ini jendi pinang batur jebakan. Jangan. Ada baginda Rasul bilang, ittaqillah walau bisyaqqit tamr. Bertakwalah kepada Allah walau hanya sepelang kurma. Dengan setengah kurma disuruh kita sama baginda Rasul bertakwa pada Allah. Artinya apa? Sekalipun itu kurmanya setengah, siapa tahu itu ikhlasnya luar biasa, itu mendatangkan rahmat Allah, gampang bagi orang itu masuk surga. Kalau tidak khilaf, ada tuh Imam Al-Ghazali, beliau pernah murid beliau mimpi ketemu Imam Al-Ghazali. Ketika ketemu Imam Ghazali, ternyata Masya Allah tabarakallah, dalam mimpi itu ternyata ditemui Imam Ghazali itu pada waktu itu duduk di singgasana yang luar biasa. Ditanya sama muridnya, wahai Tuan Imam, yang menyebabin pelunggu masuk surga, surga pelunggu tingkatannya luar biasa, kira-kira apa? Akankah karena ibadahmu? Lah, kata beliau, enggak. Akankah karena banyaknya murid-muridmu yang mendoakanmu? Lah, enggak, kata beliau. Akankah banyaknya kitab yang kau karang? Enggak, kata beliau. Tapi lihat, dulu ada suatu kisah luar biasa. Ketika saya ngarang kitab, ini ada lalat hinggap nulis di tinta tempat tulisan beliau. Beliau enggak apa namanya? Beliau enggak nina kono lalat sino. Dibiarkan lalat itu minum di tinta itu. Berkat lalat itu minum di tinta itu datangin rahmat Allah, itu yang menyebabkan beliau masuk surga. Kenapa? Karena rahmat. Itu ada orang tuh satu waktu dalam kitab Tartihul Qaul kalau tidak khilaf. Ini ada orang nakal luar biasa. Nakal, minum macam-macam. Yang keras diminum, setengah keras diminum. Minuman keras macam lah. Mabuk macam gawena. Ternyata ada suatu ketika meninggal dia. Ketika meninggal dunia, ada orang ngimpi. Dalam mimpinya ini aneh bin ajaib, ini kok masuk surga ini orang. Amun itu kan amun nakalnya pasti neraka. Tapi ini masuk surga. Kenapa? Ternyata waktu itu ada orang ngaji. Dia nggak ngaji, dia sekedar lewat aja di jalan. Tapi yang ada yang pegang mic itu, yang ngebawa siap penceramahnya bilang, bersolawatlah kepada baginda Rasul. Dia langsung solawat. Mesakna berjudul solawat. Didengar sama orang banyak. Karena dia duluan solawat, orang di tempat pengajian itu ikut solawatan berkat dia. Doaan karena ino mau ya rahmat Allah Ta'ala masuk surga. Di zaman Habib Hasan bin Saleh itu ada salah seorang ahli rentenir. Tahu rentenir? Tukang marana angka peang. Angka ida munara batur nyingga 1000 dendek neganti 2000. 1000 wah. 1000. Nah, batur pi mungkin nyingga ya songkok dendek 2 songkok na sengganti EP. Sakit wah.
Nah, itu ternyata biasanya orang rentenir itu matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi ini ana bin ajaib. Ada orang nih ternyata dia meninggalnya lancar syahadatnya. Padahal rentenir terkenal di desa itu. Orang-orang pada bingung semua. Kenapa kok ini ada tukang rentenir ternyata masuk lancar syahadatnya? Ditanya Habib Hasan bin Saleh. Kenapa? Oh, ternyata waktu itu ada orang pengajian. Dia ikut nimbrung ngaji. Niatnya bukan untuk ngaji. Tetapi kebetulan orang yang minjam duit sama dia ikut nimbrung ngaji. Dena niatna ngaji, lagu niatna ketuna lagi. Saudara lagi nyari orang yang ngutang sama dia. Namanya dengan si berotang li ya. Karena kebetulan orang yang ngutang itu ikut di majelis itu. Masuk. Ketika dia masuk berbarengan dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, nganyebabin dia husnul khotimah. Padahal ndikna berniat ngaji, tapi berbarengan dengan turunnya rahmat Allah. Apalagi EP benar-benar kesini untuk ngaji, maka lebih dari itu. Artinya apa? Jangan kepedean sama amal ibadah kita. Kita dapat masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Lakukan amalan-amalan indah, lakukan amalan-amalan keren, lakukan amalan-amalan yang itu bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya puasa, zakat, salah satunya ngaji sekolah. Begitulah kurang lebih. Paham Tom? Fadhal Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Idiatul Fitriana. Apakah harus kita menghormati guru yang akhlaknya tidak buruk? Apakah harus kita menghormati guru yang mungkin akhlaknya kita lihat enggak pas lah? Begini, kewajiban kita sebagai seorang santri itu menghormati guru, mencintai guru. Terserah itu guru mau bagaimanapun. Coba lihat Al-Maghfurlah mengajarkan kita apa doanya? Allahummastur aiba syaikhi anni wala tuzhib barakata ilmihi. Ketika ngelihat aib guru kita, tutup. Anda tahu aib guru Anda, jangan dibuka. Cukup sebagai pelajaran. Tahu Imam Ghazali, Imam An-Nawawi, ketika beliau pergi nuntut ilmu, beliau bawa duit. Ngapain tuh duit? Beliau sedekah. Untuk apa? Bersedekah. Ya Allah, tutup aib guru saya di depan saya. Kenapa? Amun ta tahu aib guru ente, girang nelain nangan telik guru ente. Ya kan? Makanya kalau ketahuan mungkin kita tahu aib guru kita, jangan pernah diumbarin. Apalagi diceritain. Apalagi enggak dihormatin gurunya, jangan. Kewajiban kita hormati guru kita. Terserah dia mau ngapain, terserah waino. Dan tetap husnuzon. Apa yang kata husnuzon? Ranjak ke manusia guru tendah bawah be ya pelis ke dua. Yang kata ini jendek, wah aku guru mana gitu, ke macam-macam. Jangan. Mana tempatnya? Keilmuan kita tempatnya nanti. Ilmu tanang na berari. Bukan ama guru kita dapat imbasnya, tapi kita sebagai santri. Maka kewajiban kita sebagai seorang talibul ilmi itu hendaknya hormati guru, tetap perbaiki guru, niat kita sama guru kita, husnuzon kita sama guru kita, dan tetap doakan guru kita. Ada aib yang kita mungkin dilihatin sama Allah Ta'ala untuk kita ketahui aib itu, tutup rapat-rapat. Jangan sampai ada teman yang lain yang mengetahui. Tutup dan tetap hormat kepada guru. Gitu kurang lebih. Tafadhal. Pertanyaan berikutnya dari Nikmat, utusan amal yang terjadi di kantor. Kalau kita meminta arahan guru terkait kita melanjutkan sekolah kemana, apakah itu harus wajib dipatuhi? Bagaimana misalnya? Kan tuh ada tuh dijelasin wa irsyadi istadin wa tuli zamanin katanya ya. Di antaranya minta irsyad, minta petunjuk dari guru-guru kita. Ketika kita merasa bingung mau ngelanjutin kemana. Bagaimana kalau guru kita nunjukin, oh ente kesini ya, ente kesini ya. Sida kesini ngelanjutin, sida kesini.
Ya, paling tidak kalau seandainya sudah bisa untuk melakukan apa yang sudah disebut sama guru kita, lakuin. Tapi kalau seandainya tidak tahu misalnya, karena mungkin karena keadaan macam lah gitu, paling tidak ada bahan maraji kita. Artinya arak pertimbangan mun tengah lanjutan di tempat inilah, ngono. Paling tidak kita tahu, oh kayaknya saya nyocoknya di sini, kayaknya saya nyocoknya di sini, itu kan. Ya mungkin sandi boleh Azhar, paling tidak mana gitu tempat-tempat universitas yang ya kelas 2 lah dari Azhar. Nah, misalnya kita nggak bisa di sini yang disebut sama guru-guru kita, paling tidak kelas lebawa ada sini ke segede. Itu maksudnya kurang lebih. Jadi irsyadu ustadzin itu penting, sangat luar biasa. Apalagi di zaman kita sekarang. Jangan cerocos-cerocos masuk dulu kalau tidak tahu bagaimana macam model tempat kita sekolah. Tapi coba cari tahu. Cari tahunya kemana? Seperti yang tadi, kepada guru-guru kita. Beliau tahu insya Allah. Oh ini begini, ini begini. Ntar beliau yang ngasih tahu kita. Kalau udah kita begitu, coba kabari terus orang tua. Nah dulu ya, dulu. Saya pernah dulu, sebelum ke Mesir itu, setelah tamat aliyah. Itu saya sebelumnya mau kuliah. Itu kuliahnya gratis. Dan alhamdulillah nggak jadi. Kenapa? Ternyata saya nanya-nanya selesai itu. Oh ndena pasino, kenapa? Bae ule-ule pleh hitang ana. Seperti yang tadilah kejadian ta. Gratis padahal. Saya udah mau masuk nih, tapi alhamdulillah saya tanya, ada seorang guru kita di rumah itu, saya tanya gimana? Oh jangan, beliau nggak ngasih. Saya kasih tahu orang tua, ternyata nggak dikasih. Ternyata alhamdulillah. Nah artinya apa? Penting juga sebagai ya supaya kita tahu lah kira-kira mana sih yang tepat. Nah nanti biasanya guru-guru kita insya Allah nggak bakalan ngasih satu beng nepe pandangan. Oh kalau sudah di sini kurang lebih begini-begini. Kalau sudah di sini kurang lebih begini-begini. Kalau di sini sade ini ta. Itu nanti sudah laporin kepada orang tua, kabari orang tua apa ngana dengan to apa ngana guru teh bismillah, kemudian istikharah dan sebagainya bismillah leka wa. Nah begitu kurang lebih ya. Jadi kalau misalnya bisa untuk kita lakuin dan itu tepat, silakan lakuin, insya Allah itu terbaik. Tapi misalnya kita tidak bisa, paling tidak ada landasan kita untuk melangkah ke jenjang berikutnya kayak gimana dan kemana saya melanjutkan. Nah, begitu kurang lebih ya. Oke, tinggal berapa? Tinggal 2. Oh. Pertanyaan berikutnya dari Amrul, keputusan MA dengan MUI Pancor. Bagaimana mengetahui amal ibadah kita diterima atau tidak? Bagaimana cara kita mengetahui amal ibadah kita diterima amal Allah apa tidak? Salah satu di antara tanda amalan orang diterima apa tidak amal Allah Ta'ala, itu biasanya melahirkan ibadah yang lain. Misalnya nih, cuy puasa. Sebelum puasa jarang sembahyang tahajud. Selesai puasa, alhamdulillah tahajudnya lancar. Tandanya puasanya diterima. Jadi biasanya amal ibadah itu salah satu tandanya diterima amal Allah Ta'ala. Amal ibadah itu melahirkan ibadah lanjutan, ibadah yang lain. Berikutnya di negara nyebutnya ibadah sino. Jangan disebut-sebut ya kalau udah ngelakuin amal ibadah. Udah dilupain aja. Kayak sida yang udah beol. Are udah bakatuan, woi, ganang taingku, are udah bakatuan? Nggak ada. Kalau udah keluar ya keluarlah. Ngapain dikepoin? Nah, kalau udah beramal jangan disebut-sebut. Itu kan tanda ikhlas itu. Nisyanul amal fil amal dalam kitab Al-Adhkar itu. 3. Satu diantaranya udah jangan diingat-ingatin. Nah, tuh. Berikutnya itu bakalan kelihatan kapan selesai ngelakuin perbuatan ibadah itu. Biasanya yang awalnya nggak jelas, ke depan selesai ibadah itu jelas jadinya. Kita puasa nih, kelihatan hasil puasa kita kapan? 11 bulan ke depan. Itu bakalan kelihatan insya Allah puasa kita berhasil apa tidak. 11 bulan ke depan bakalan kelihatan. Nah, begitu kurang lebih ya. Terakhir. Pertanyaan terakhir dari Salwa, keputusan menjadi bangga. Apakah hukum ilmu itu tidak terikat dengan waktu? Apakah kalau kita sudah melaksanakan yang 5 itu apakah bisa meskipun waktu? Oke.
apakah bisa kira-kira dalam waktu singkat kita udah memiliki 5 rukun? Kira-kira ini 5 rukun ini apakah dalam jangka waktu singkat kita bakalan raih semuanya ataukah dalam waktu yang jangka panjang? Lihat tuh, kata Sayyidina Ali mengatakan alala tanalul terus illa sa'umbika an majmu'iha bi bayanin. Satu di antaranya apa itu? Watuli zaman. Nuntut ilmu itu panjang adik-adik sekalian, enggak sebentar. Makanya guru kita di Mesir bilangnya apa kata beliau? Beliau Syekh Abdurrahman Fathi Al-Hijazi, Fathi Abdurrahman Al-Hijazi. Apa kata beliau? Begini kurang lebih kata beliau, nuntut ilmu itu butuh umurnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dakwah berapa tahun? 950 tahun. Kurang 50 tahun 1000. Lama apa sebentar? Lama. Jadi orang keren nggak langsung bim salam, nggak bisa. Suwe. Kenapa? Ada melalui tahapan-tahapan proses-proses. Kita lihat Al-Maqfurullah Maulana Syekh. Beliau jadi ulama gede, beliau jadi waliullah, beliau jadi maha guru kita. Kenapa? Suwe ndak belajar. Tuan Guru Bajang, kita lihat lama belajarnya. Dia setahun 2 tahun adik-adik sekalian. Tapi paling tidaklah kalau udah tercukupi syarat-syarat ini, udah ada 1 poin yang kita dapetin. Artinya apa? Tinggal kita nambah dan naik tangga-tangga berikutnya. Berikutnya, nuntut ilmu itu butuh kayak hartanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kaya apa miskin? Kaya. Kita juga insya Allah butuh yang begitu, karena kita bayar itu bayar ini. Tapi insya Allah amun datatu-tatu nuntut ilmu adik-adik, insya Allah Allah yang jamin rezeki sida. Tapi pertanyaannya kadang itu, kita udah benar-benar enggak jadi talibul ilmi yang benar-benar sesungguhnya? Kalau kita benar-benar jadi talibul ilmi, penuntut ilmu yang sesungguhnya, insya Allah Allah bakalan jamin arah doang-langan rezeki kita. Nah, tapi itu pertanyaannya, kita nih udah benar-benar enggak nuntut ilmunya? Kemudian nuntut ilmu itu butuh sabarnya. Nabi apa namanya yang kurang sehat itu? Sabarnya Nabi Ayub. Nuntut ilmu itu butuh kesabaran. Ada dengan di tama-tama pelajaran ini juga tindule wah. Jangan. Cobaan sida banat beda. Cobaan kita banin beda. Ketika tidak sabar atas hal itu, wah bahaya. Nah, tapi untuk menjawab seperti yang tadi, paling tidak udah dapat 1 tangga. Kenapa? Udah tercukupi syarat yang 5. Masih ada tangga-tangga yang lain untuk menuju kesuksesan tersebut. Makanya itu saya pernah dengar lagunya Saikoji. Tahu Saikoji? Saikoji ya suka nge-rap itu siang malam itu loh. Tuh kan? Nah, apa kata beliau? Itu saya lihat. Saya ada lihat rilik-rilik lagunya itu saya demen. Saya kadang nge-rap juga sih, kadang lagu main futsal endah aku. Bagun tate ini itu selenangku. Jangan pakai jubah main futsal, sudah lelen doang. Itu ketika beliau apa katanya saya koji itu, proses instan itu kadang ngebikin proses itu kandas. Instan tuh instan, merena becat-becat. Itu kadang yang kita lihat itu proses. Kadang sesuatu yang sifatnya instan itu ngebikin proses kita kandas, lupa selirik pasnya. Dia gimana bunyi gitu-gitu lagunya. Aku tahu aku segede-gede ngono. Itu bilangnya seperti itu. Artinya apa? Kadang-kadang jangan mau cepatnya aja, karena yang Allah lihat itu proses itu. Nah, proses ini yang kemudian melahirkan nanti bagaimana ya jadi orang-orang keren itu prosesnya. Kalau masalah hasil itu Allah yang nentuin. Kalau kita belajar prosesnya kita pelajari. Nah, gitu kurang lebih ya. Tapi ingat, itu udah ada 1 tangga yang udah dia dapetin, baru tangga-tangga berikutnya insya Allah. Kalau udah tangga-tangga berikutnya insya Allah aman dan jadi sukses insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Udah ya? Insya Allah itu dia jawaban dari pertanyaan kami semua. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di akhir penghujung acara. Dan sebelum kita tutup, sekali lagi Halaqah Ramadan Barakah. Kita akan mengakhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Udah pusaka ya? Tuan Guru. Udah pusaka ya? Udah pusaka?
Kita bacakan Fatihah dulu kepada kedua orang tua kita semua, guru-guru kita, orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, orang-orang yang pernah menzalimi kita, orang-orang kita cintai, orang-orang mencintai kita dengan si idaman, dengan sindina daman kita, selapu yang pernah menyumbang berjasa di madrasah kita. Padahal maghfirlah maulana Syekh Tuan Guru Bajang, kepada umuna, semua guru-guru kita semua, usratuz zainiyah, kepada kita, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.